Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Dan jangan lupa di like video ini, di share, dan subscribe channel Statistika Inferensial. Pertemuan kali ini membahas mengenai statistika non-parametrik dua sampel berhubungan, yaitu ada uji McNemar dan uji tanda. Selanjutnya membahas mengenai populasi dependen. Populasi disebut dependen ketika terdapat hubungan antara kelompok yang diuji. Populasi dependen bisa berasal dari individu yang sama tetapi diberi perlakuan sebelum, sesudah, atau dari dua populasi yang berbeda akan tetapi mempunyai hubungan antar populasi. Uji yang pertama, uji McNemar. Tujuan dari uji McNemar yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan suatu tindakan atau treatment, di mana setiap subjek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Ada pula syarat dari uji McNemar adalah sampel berasal dari populasi yang acak, data berskala nominal dengan dua individu yang berhubungan. Prosedur menggunakan uji McNemar. Yang pertama, tentukan hipotesis dan tingkat signifikansi, di mana H0 tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan, dan H1 terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya yaitu kelompokan data pada tabel kontingensi 2x2. Di mana di sebelah kiri itu terdapat before dan di atas itu after. Positif dan negatif digunakan untuk menunjukkan tangkapan yang berbeda. A dan B menunjukkan total orang yang tanggapannya berubah. Dan kita terfokus kepada angka yang berubah, yaitu A dan B. Selanjutnya, jika A plus D kurang dari 10, kita gunakan uji binomial dengan N besar sama dengan A plus D dan X sama dengan frekuensi terkecil di antara A dan D dan peluangnya sama dengan 0,5. Jika A plus D lebih besar dari 10, maka hitung menggunakan chi-square. Chi-square sama dengan mutlak A min D min 1 dikuadratkan dibagi A plus D. Ya, dengan chi-square tabelnya itu alpha, 1, di mana menentukan chi-square tabel dengan melihat tabel C pada buku Castellan, kemudian cari v-value-nya. Tahap selanjutnya, tentukan keputusannya berdasarkan daerah kritis. Untuk uji dua arah, tolak H0 jika v-value kurang dari sama dengan alpha, dan untuk uji satu arah, tolak H0 jika v-value per 2 kurang dari alpha. Dan tahap selanjutnya, tahap terakhir yaitu tuliskan kesimpulan. Nah, setelah belajar tentang uji McNemar, kita akan lanjut ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, dalam kampanye pemilihan ketua presiden di US, dilakukan debat calon presiden antara Reagan dan Carter. Debat ini diharapkan akan merubah pilihan para pemilih terhadap calon presiden jika salah satu kandidat presiden lebih efektif dan persuasif dalam debatnya dibandingkan yang lain. Diambil sampel 75 orang secara acak dan ditanya pilihannya sebelum debat. Setelah debat selesai, 75 orang tadi ditanya ulang pilihannya. Didapatkan data pemilih sebagai berikut. Ada 3 orang yang sebelumnya memilih Carter berubah menjadi memilih Reagan, dan 29 orang tetap memilih Carter, 37 orang tetap memilih Reagan, dan ada 6 orang yang sebelumnya memilih Reagan berubah menjadi memilih Carter. Tunjukkan dengan tingkat signifikansi 5% apakah debat mempengaruhi pilihan seseorang. Nah, yang pertama kita tentukan hipotesis. Untuk H0-nya, debat calon presiden tidak merubah pilihan para pemilih.
Dan H1-nya, debat calon presiden merubah pilihan para pemilih. Dari kasus tersebut, ditetapkan taraf uji sebesar 0,05. Merupakan uji dua arah. Dari data yang ada, diperoleh A sama dengan 3, B sama dengan 29, C sama dengan 37, dan D sama dengan 6, di mana A dan D adalah jumlah pemilih yang pilihannya berubah. Sedangkan B dan C adalah jumlah pemilih yang pilihannya tetap. Karena A plus D kurang dari 10, maka digunakan uji binomial dengan N, A plus D yaitu 9, dan X sama dengan 3 yang merupakan nilai terkecil antara A dan D. Dan dengan P sama dengan 0,5. Dengan melihat tabel binomial, diperoleh p-value sebesar 0,254. Karena merupakan uji dua arah, maka p-value dikalikan dengan 2, yang diperoleh hasil sebesar 0,508. Karena p-value kali 2 lebih besar dari alfa, maka keputusannya gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan sampel yang ada bahwa belum cukup bukti untuk menyatakan debat calon presiden merubah pilihan pemilih. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 subjek penelitian, diperoleh hasil sebelum dilakukan program imunisasi didapatkan 150 balita terserang campak, sedangkan 50 balita tidak terserang campak. Setelah dilakukan program imunisasi didapatkan 75 balita terserang campak dan 125 balita tidak terserang campak. Dari 150 balita yang terserang campak, ada 65 tetap terserang campak, dan dari 50 balita yang tidak terserang campak sebelumnya didapatkan 40 balita tetap tidak terserang campak setelah ada program imunisasi. Berdasarkan data hasil penelitian, apakah program imunisasi signifikan berdampak pada penurunan angka kejadian campak pada balita? Gunakan tingkat signifikansi 5%. Oke, kita akan menentukan hipotesis. Untuk H0-nya, tidak terdapat perbedaan angka kejadian campak pada balita sebelum dan sesudah dilakukan program imunisasi. Dan H1-nya, terdapat penurunan jumlah angka kejadian campak pada balita sesudah dilakukan program imunisasi. Ditetapkan taraf uji sebesar 0,05 dan merupakan uji satu arah. Nah, dari soal didapatkan A sama dengan 85, B 65, C 40, dan D sama dengan 10. Karena A plus D lebih dari 10, sehingga digunakan uji McNemar dengan derajat bebas sama dengan 1. Nah, dari rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperoleh statistik uji sebesar 57,642. Nah, dari statistik uji tersebut didapatkan p-value yang sangat kecil. Karena p-value dibagi 2 kurang dari alfa, maka diputuskan tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan sampel yang ada bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat penurunan jumlah angka kejadian campak pada balita sesudah dilakukan program imunisasi. McNemar menggunakan aplikasi SPSS. Jadi contoh soal yang pertama dengan hipotesis H0, debat calon presiden tidak merubah pilihan para pemilih, H1 debat calon presiden merubah pilihan para pemilih, dan alfanya 0,05. Dari hipotesis kita dapat mengetahui bahwa data tersebut menggunakan uji dua arah. Yang pertama pada aplikasi SPSS, pada variable view kita input sebelum debat dan sesudah debat dengan tipe datanya kedua-duanya numerik, lalu measure-nya kedua-duanya nominal dengan values yang sama, 0 sebagai Carter dan 1 sebagai Reagan. Lalu pada data view kita input 0 sebagai Carter dan 1 sebagai Reagan. Yang pertama sebelum debat, jumlah Carter sebanyak 32 yaitu 3 ditambah 29. Lalu Reagan sebesar 37 ditambah 6 yaitu 43, sehingga total keseluruhannya yaitu 75. Lalu sesudah debat, yang awalnya Carter tetap Carter sebesar 29. Lalu yang awalnya Carter berubah menjadi Reagan sebanyak 3. Lalu yang awalnya Reagan tetap Reagan sebanyak 37. Dan yang terakhir, yang awalnya Reagan berubah menjadi Carter sebanyak 6.
Lalu tinggal kita analyze dengan klik analyze, non-parametric test, lalu legalistic dialog, dan kita klik to related samples. Input sebelum debat pada variabel 1 dan sesudah debat pada variabel 2. Lalu kita tes tipenya menggunakan McNemar, lalu kita klik OK. Sehingga outputnya sebagai berikut dengan N sebesar 75 dan p-value untuk uji dua arah sebesar 0,508. Dan terdapat keterangan binomial distribution used atau menggunakan distribusi binomial. Dengan p-value 0,508 dan alpha 0,05, maka p-value-nya lebih besar dari alpha sehingga keputusannya gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan sampel yang ada bahwa belum ada cukup bukti untuk menyatakan debat calon presiden merubah pilihan pemilih. Contoh kedua untuk uji McNemar dengan hipotesis H0, tidak terdapat perbedaan angka kejadian campak pada balita sebelum dan sudah dilakukan program imunisasi. H1-nya terdapat penurunan jumlah angka kejadian campak pada balita sesudah dilakukan program imunisasi. Alfanya 0,05. Dari hipotesis kita dapat mengetahui bahwa datanya menggunakan uji satu arah. Selanjutnya pada aplikasi SPSS, pada variable view kita input sebelum imunisasi dan setelah imunisasi dengan tipe datanya kedua-duanya numerik, lalu pada measure kedua-duanya menggunakan nominal. Lalu, pada values didefinisikan 0 sebagai terserang campak dan 1 sebagai tidak terserang campak. Lalu pada data view kita input sebagai berikut. Sebelum imunisasi, yang terserang campak sebanyak 85 ditambah 65 yaitu 150. Nih. Lalu yang tidak terserang campak sebanyak 40 ditambah 10 yaitu 50, sehingga total keseluruhannya yaitu 200. Lalu untuk yang setelah imunisasi, yang awalnya terserang campak menjadi tidak terserang campak sebanyak 85, lalu yang awalnya terserang menjadi tetap terserang campak sebanyak 65, lalu yang awalnya tidak terserang menjadi tetap tidak terserang sebanyak 40, dan yang terakhir yang awalnya tidak terserang berubah menjadi terserang sebanyak 10. Lalu untuk menganalisisnya, pertama kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, kita pilih legalistic dialog, lalu kita klik to related samples, lalu pada variabel pertama kita input sebelum imunisasi, dan pada variabel kedua kita input setelah imunisasi. Tes tipe yang kita gunakan yaitu McNemar, lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul output sebagai berikut. Dengan N sebesar 200 dan p-value untuk uji satu arah sebesar 0,00 sekian. Dari alpha 0,05, maka p-value-nya lebih kecil dari alpha sehingga keputusannya tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikasi 5% dan dengan sampel yang ada bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat penurunan jumlah angka kejadian campak pada balita sesudah dilakukan program imunisasi. Kali ini saya akan melakukan tutorial menggunakan RStudio untuk melakukan uji McNemar dengan data imunisasi campak yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum kita melakukan prosedur uji McNemar, kita harus terlebih dahulu membentuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi kita beri nama imunisasi. Kita menggunakan matriks dengan angka-angka ini adalah angka-angka yang terdapat dalam tabel kontingensi. Di mana yang harus kita perhatikan adalah angka-angka yang paling awal dan yang paling akhir adalah angka-angka kejadian ataupun kondisi saat kategorinya tetap. Misalkan, sebelumnya seseorang terserang campak, sesudahnya tetap terserang campak.
Nah, maka frekuensi-frekuensi itu yang tetap itu letaknya di ujung-ujung ini atau di awal maupun di akhir. Sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah nilai dari frekuensi yang berubah. Misalkan seseorang sebelum ataupun sesudah melakukan imunisasi, misalkan sebelum melakukan imunisasi terserang campak, kemudian setelah diimunisasi ternyata tidak terserang campak, maka ada perubahan dari terserang menjadi tidak terserang, ataupun sebaliknya. Sehingga yang mengalami perubahan itu nilainya terletak di tengah-tengah. Kemudian kita tuliskan n row sama dengan 2, artinya ini adalah baris dalam tabel kita itu ada 2. Kemudian div names ini adalah nama-nama dari atau kategori-kategori yang ada pada baris dan kolom di tabel kontingensi yang kita akan buat. Kemudian kita run, maka outputnya seperti ini. Terlebih dahulu kita pastikan frekuensi yang mengalami perubahan, apakah sudah tepat. Kita lihat, sebelumnya terserang campak, kemudian sesudahnya tidak terserang campak itu sebesar 85, maka ini sudah sesuai. Kemudian yang sebelumnya tidak terserang campak dan sesudahnya terserang campak ada 10, maka tabel yang kita buat itu sudah sesuai. Intinya dalam McNamar itu adalah kita memperhatikan frekuensi yang kategorinya mengalami perubahan. Jadi seperti ini, misalkan terserang campak, kemudian sesudahnya tidak terserang, ataupun sebaliknya, sebelumnya tidak terserang, maka sesudahnya terserang. Itulah yang disebut dengan kategorinya mengalami perubahan. Nah, ketika kita telah membuat tabel kontingensi seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah sebelum kita melakukan uji McNamar, memastikan bahwa expected value ataupun nilai ya, jumlah antara A plus D. A plus D ini adalah A ini adalah frekuensi yang mengalami perubahan dan D juga demikian. Jadi A plus D ini adalah jumlah frekuensi yang mengalami perubahan. Di mana frekuensi yang mengalami perubahan di sini kan ada 10 dan 85. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita bagi 2, itu hasilnya itu harus lebih dari sama dengan 5 agar kita bisa melakukan uji McNamar test. Karena kalau tidak, misalkan nilainya kurang dari 5, maka kita tidak bisa menggunakan uji McNamar, melainkan kita akan menggunakan uji binomial test. Di sini kita akan mencoba melakukan pengujian. Kita run 85 tambah 10 dibagi 2 hasilnya 47,5. Artinya, data yang kita miliki ini, expected value-nya, itu sudah lebih dari sama dengan 5. Artinya kita bisa menggunakan uji McNamar test. Karena kita udah bisa menggunakan uji McNamar test, maka kita tentukan hipotesis yang akan kita buat. Untuk hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan angka kejadian campak pada balita sebelum dan sesudah dilakukan program imunisasi. Kemudian, hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya adalah terdapat penurunan jumlah angka kejadian campak pada balita sesudah dilakukan program imunisasi. Pada hipotesis satu atau hipotesis alternatif ini, terdapat indikasi bahwa uji ini adalah uji satu arah. Kita dapat lihat dari kalimat terdapat penurunan jumlah angka kejadian campak. Penurunan ini mengindikasikan bahwa uji yang dilakukan dalam tes ini adalah uji satu arah. Kemudian, dengan tingkat signifikansi 5%, kita menggunakan statistik uji McNamar.test. Di mana di dalamnya ini adalah, atau di dalam kurung ini adalah nama dari tabel kontingensi yang telah kita buat. Karena kita sudah menjalankan atau mendefinisikan tabel kontingensinya, maka kita selanjutnya menuliskan sintaks seperti ini, kemudian menuliskan nama kontingensinya, tabel kontingensinya, kemudian kita run statistik ujinya ini. Nah, setelah kita run, kita mendapatkan chi-square hitung. Karena McNamar ini kan menggunakan pendekatan chi-square hitung, sehingga kita mendapatkan chi-square hitung sebesar 57,642 dengan derajat bebas 1 dan p-value-nya sebesar 3,144 dikali E pangkat minus 14.
Karena ini adalah uji satu arah, maka kita akan membandingkan chi-square hitung kita dengan chi-square 2 alfa. Atau chi-square 2 alfa itu bisa kita sebut dengan chi-square tabel. Nah, kita dapatkan chi-square tabel sebesar 2,706. Ini adalah chi-square 2 alfa. Atau chi-square 10% atau 0,1. Karena alfanya kan 5% atau 0,05, sehingga kalau chi-square 2 alfa adalah chi-square 0,1, yang hasilnya adalah 2,706 dengan derajat bebas 1. Sehingga keputusan yang dapat kita ambil dari uji ini adalah karena chi-square hitung itu lebih besar, yaitu sebesar 57,642, daripada chi-square tabel yang nilainya hanya 2,76, sangat kecil daripada chi-square hitungnya, maka keputusannya tolak Hanol. Sehingga didapatlah kesimpulan dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan sampel yang ada bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat penurunan jumlah angka kejadian campak pada balita sesudah dilakukan program imunisasi. Kemudian untuk uji McNemar yang selanjutnya, yaitu saat kasusnya adalah APSD atau gabungan atau jumlah dari frekuensi yang mengalami perubahan apabila dibagi 2 hasilnya kurang dari 5. Ini menggunakan data pemilih antara Carter dan Regan yang juga telah dijelaskan sebelumnya. Di sini prosedurnya sama. Kita pertama-tama harus membuat tabel kontingensi terlebih dahulu. Di dalam membuat tabel kontingensi, hal yang perlu kita perhatikan adalah letak dari frekuensi yang mengalami perubahan. Misalkan, sebelumnya seseorang memilih Carter dan sesudahnya atau sesudah debat di soalnya itu memilih Regan. Nah, frekuensi itu harus di tengah-tengah. Kalau misalkan sebelum debat tetap memilih Carter, kemudian sesudah debat juga tetap memilih Carter, maka frekuensinya itu di awal ataupun di akhir. Intinya yang tetap, kategorinya yang tetap itu ada di akhir ataupun di awal. Sedangkan yang berubah ini letaknya di tengah-tengah. Dan barisnya tetap 2, kemudian dimensnya seperti ini. Sehingga ketika kita telah menuliskan sintaks seperti yang ada di RStudio ini, maka kita bisa run. Kemudian kita dapatkan output di konsol seperti ini. Nah, inilah tabel kontingensinya, yaitu sebelum dan sesudah, di mana sebelum Carter ada Regan, kemudian sesudah juga ada Carter Regan. Nah, yang tetap harus kita perhatikan, fokus kita cuman yang mengalami perubahan. Jadi frekuensi yang kita lihat di sini adalah frekuensi yang kategorinya berubah. Kalau kategorinya sama, tidak perlu kita lihat, karena fokus kita hanya di yang tidak mengalami perubahan. Di sini yang sebelumnya Carter, kemudian setelahnya Regan ada 3, kemudian sebelumnya Regan, setelahnya Carter ada 6. Nah, benar ya, jadi 6 dan 3. Kemudian sebelum kita lanjut ke statistik uji, ada baiknya kita cek dulu apakah expected value dari data yang kita miliki ini sudah lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kita cek ya, yang berubah ini kan ada 6 dan 3. Sehingga apabila kita bagi 2, hasilnya akan menjadi 4,5. Nah, 4,5 sendiri ini kurang dari 5 nilainya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan McNemar test. Lalu solusinya adalah kita menggunakan binomial test. Hipotesisnya sama, yaitu Hanolnya tidak ada perbedaan pilihan sebelum dan sesudah debat, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan pilihan sebelum dan sesudah debat. Tetapi karena di H1 atau H alternatif ini tidak ada indikasi ataupun hal yang dapat menyebabkan uji ini menjadi satu arah, maka kita gunakan di sini adalah uji 2 arah. Dengan tingkat signifikansi yang sama, yaitu 5%, maka kita bisa menggunakan uji binomial test itu dengan menggunakan pbinom. Jadi sintaksnya pbinom. Dengan formatnya seperti ini.
yaitu X sebagai frekuensi terkecil antara A dan D. Kita tahu bahwa antara A dan D itu kan ada 6 dan 3, artinya frekuensi yang mengalami perubahan itu A dan D. Jadi di antara 6 dan 3 yang paling kecil adalah 3, maka X-nya kita isikan 3. Kemudian sebagai size ini adalah jumlahan dari frekuensi yang mengalami perubahan, yaitu 6 dan 3. Sehingga kalau ditambahkan artinya hasilnya adalah 9. Kemudian probability-nya kita gunakan 0,5. Sehingga kalau kita run, maka kita akan mendapatkan p-value itu sebesar 0,2539063. Maka ketika kita akan mengambil keputusan, kita akan membandingkannya dengan tingkat signifikansi kita, yaitu alfanya sebesar 5% ini atau 0,05. Kita punya p-value sebesar ini. Kemudian keputusannya adalah karena 2 kali p-value. Nah, ini harus diperhatikan karena kita menggunakan uji 2 arah, maka p-value kita kalikan 2 untuk uji binomial ini. Kemudian kita sandingkan dengan alfa kita yaitu 0,05, maka p-value ini lebih besar. Kita kalikan saja 0,253963 ini dikali 2. Hasilnya lebih besar daripada alfa, daripada 0,05. Maka keputusannya gagal tolak Hanol. Dengan demikian, kesimpulan yang didapatkan dari uji McNemar dengan menggunakan pendekatan binomial test ini, karena expected value-nya kurang dari 5, kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 5%, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan pilihan sebelum dan sesudah debat. Uji yang kedua mengenai uji tanda. Tujuan dari uji tanda yaitu untuk melihat perubahan antara 2 kondisi sebelum dan sesudah tindakan yang didasarkan pada arah perbedaan, bukan ukuran kuantitatif perbedaannya, di mana syarat uji tanda adalah sampel berasal dari populasi yang acak, data berskala ordinal dengan 2 individu yang berhubungan. Prosedur menggunakan uji tanda. Yang pertama, tentukan hipotesis dan tingkat signifikansi, di mana H0 itu adalah tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan, dan H1 terdapat perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya, tentukan tanda perbedaan antara 2 kondisi, tanda positif untuk perubahan lebih baik, tanda negatif untuk perubahan buruk, dan 0 untuk tidak berubah atau tetap. Catatan, khusus yang bertanda 0 tidak dimasukkan ke dalam sampel. Selanjutnya, tentukan jumlah N, di mana tanda 0 tidak dimasukkan ke perhitungan. Jika sampel kecil, yaitu N kurang dari sama dengan 25, gunakan uji binomial dengan N besar sama dengan N, X sama dengan frekuensi tanda yang terkecil, dan P sama dengan 0,5. Jika sampel besar, yaitu N lebih besar dari 25, maka hitung Z. Kita menggunakan Z hitung atau pendekatan normal. Dengan rumus Z sama dengan X plus minus 0,5 min setengah dikali N per setengah akar N, di mana 0,5 merupakan faktor koreksi. X dikurangi 0,5 jika banyaknya X itu lebih dari N per 2, dan X ditambah 0,5 jika banyaknya X kurang dari N per 2. Setelah ditentukan Z hitung, cari p-value-nya. Tahap selanjutnya, tentukan keputusan berdasarkan daerah kritis. Untuk uji satu arah, tolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Dan untuk uji 2 arah, tolak
H0 jika p-value kita kali 2 kurang dari sama dengan alfa. Dan tahap terakhir, tuliskan kesimpulan. Nah, setelah kita belajar materi, akan dilanjut dengan contoh soal. Untuk soal yang pertama, dalam menyambut Asian Games 2018, PT Transjakarta melakukan beberapa peningkatan pelayanan. Salah satunya adalah penambahan armada bus Transjakarta. Armada busway pada tahun 2018 ditambah sebanyak 20% dari jumlah armada sebelumnya. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan kedatangan busway lebih tepat waktu sehingga tidak terjadi penumpukan di berbagai shelter busway. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengetahui apakah ada peningkatan pelayanan khususnya ketepatan waktu kedatangan bus sesudah adanya penambahan armada. 20 penumpang diminta untuk memberi skor penilaian, mulai dari angka 1 sampai dengan 5, di mana 1 berarti sangat tidak tepat waktu, dan 5 berarti sangat tepat waktu. Penumpang diminta memberikan penilaian berdasarkan keadaan sebelum dan sesudah adanya penambahan armada bus. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Gunakan tingkat signifikansi 1%. Yang pertama adalah kita tentukan hipotesis. Untuk H0-nya, tidak ada perubahan ketepatan waktu kedatangan bus sebelum dan sesudah adanya penambahan armada. Dan H1-nya, ketepatan waktu kedatangan bus sesudah penambahan armada lebih baik daripada sebelum penambahan armada. Dengan tingkat signifikansi 0,01 dan merupakan uji satu arah. Selanjutnya, dari data yang diperoleh, kita tentukan tandanya. Untuk penumpang 1, memberi skor penilaian sebelum penambahan armada sebesar 2 dan setelah penambahan 3. Berarti ada perubahan yang lebih baik, maka kita beri tanda positif. Perhatikan data penumpang lainnya, beri tanda negatif jika terjadi pengurangan dan 0 jika tidak ada perubahan. Nah, diperoleh N positif sama dengan 12, N negatif sama dengan 4, dan N0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh N besar sebesar 16 karena 0 tidak diikut sertakan. Dan X sama dengan 4 diambil dari jumlah paling kecil antara N positif dan N negatif. Karena N kurang dari 25, maka dilakukan uji binomial dengan N sama dengan 16, X sama dengan 4, dan P sama dengan 0,5. Dengan melihat tabel binomial diperoleh p-value sama dengan 0,038. Karena p-value lebih besar dari alfa, maka diputuskan gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 1% dan dengan sampel yang ada bahwa belum cukup bukti untuk menyatakan ketepatan waktu kedatangan bus sesudah penambahan armada lebih baik daripada sebelum penambahan armada. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. 30 orang pengunjung dipilih secara acak. Setiap orang diberikan sepiring kecil pasta, baik racikan lama maupun racikan baru untuk dicicipi. Mereka diminta untuk memberikan pendapat mengenai rasa pasta tersebut, berupa kriteria 1. Sangat tidak suka, 2. Tidak suka, 3. Biasa saja, 4. Suka, dan 5. Sangat suka. Berikut data yang dikumpulkan. Dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah pernyataan yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara pasta racikan lama dengan pasta racikan baru. Nah, yang pertama kita tentukan hipotesis. Untuk H0-nya, tidak ada perbedaan antara rasa pasta racikan lama dan rasa pasta racikan baru. Dan untuk H1-nya, ada perbedaan antara rasa pasta racikan lama dan rasa pasta racikan baru. Dan dari kasus tersebut ditentukan taraf uji sebesar 0,05 dan merupakan uji dua arah. Selanjutnya, kita akan menentukan tandanya seperti cara yang sudah dijelaskan di contoh soal yang pertama. Nah, diperoleh N positif sama dengan 6, N negatif sama dengan 20, dan N0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh N besar sama dengan 26 karena N0 tidak diikutsertakan. Dan X sama dengan 6. Karena N lebih besar dari 25, maka dilakukan pendekatan distribusi normal. Dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tentukan dulu faktor koreksinya. Karena X kurang dari N besar per 2, maka digunakan faktor koreksi plus 0,5. Sehingga diperoleh nilai Z observasi sebesar minus 2,55.
Dan dari tabel normal didapatkan p-value dari set observasi sebesar 0,0054. Karena merupakan uji dua arah, maka p-value dikalikan 2, sehingga didapatkan hasil 0,0108. Karena p-value kali 2 kurang dari alfa, maka diputuskan tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan sampel yang ada bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan antara rasa pasta lama dan rasa pasta baru. Uji tanda menggunakan aplikasi SPSS. Dari contoh soal yang pertama, dengan hipotesis H0-nya, tidak ada perubahan ketepatan waktu kedatangan bus sebelum dan sudah adanya penambahan armada. H1-nya ketepatan waktu kedatangan bus sudah penambahan armada lebih baik daripada sebelum penambahan armada, dengan alfanya 0,01. Dari hipotesis kita mengetahui bahwa data tersebut menggunakan uji satu arah. Langkah yang pertama pada aplikasi SPSS yaitu input variable view dengan sebelum penambahan dan setelah penambahan. Kedua-duanya menggunakan tipe data numerik dan kedua-duanya menggunakan measure scale. Lalu pada bagian data view kita input semua nilai yang termuat dari contoh soal sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, pilih non-parametric test, pilih legalistic dialog, kita klik to relative sample. Lalu pada bagian variabel pertama kita input sebelum penambahan dan pada variabel kedua kita input setelah penambahan. Lalu pada tes itu kita pilih uji tanda. Lalu kita klik OK. Sehingga pada jendela output akan muncul data sebagai berikut dengan p-value dua arah sebesar 0,077. Sehingga untuk uji satu arah, p-value-nya adalah setengah dari uji dua arah sebesar 0,0385. Dari output juga kita dapat mengetahui bahwa data tersebut menggunakan uji binomial distribution. Sehingga dengan alfa 0,01 dan p-value 0,0385, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 karena p-value-nya lebih besar dari alfa. Kesimpulannya yaitu dengan tingkat signifikasi 1% dan dengan sampel yang ada bahwa belum cukup bukti untuk menyatakan ketepatan waktu kedatangan bus sesudah penambahan armada lebih baik daripada sebelum penambahan armada. Selanjutnya yaitu contoh soal uji tanda yang kedua dengan hipotesis H0, tidak ada perbedaan antara rasa pasta racikan lama dan rasa pasta racikan baru. H1-nya ada perbedaan antara rasa pasta racikan lama dan rasa pasta racikan baru dengan alfanya 0,05. Dari hipotesis kita dapat mengetahui bahwa data tersebut menggunakan uji dua arah. Langkah-langkah yang digunakan sama, yaitu pada variable view kita input racikan lama dan racikan baru dengan tipe data kedua-duanya numerik dan measure-nya kedua-duanya itu scale. Lalu pada bagian data view kita input semua nilai yang termuat dari contoh soal yang kedua sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya kita klik analyze, pilih non-parametric test, pilih legalistic dialog, lalu kita klik to relative samples. Lalu pada variabel pertama kita input racikan lama dan pada variabel kedua kita input racikan baru dengan tes tipe yaitu uji tanda. Lalu kita klik OK. Sehingga pada jendela output akan muncul nilai Z sebesar min 2,55 dengan p-value 0,011. Dengan alfa 0,05 maka p-value-nya lebih kecil dari alfa sehingga keputusannya tolak H0. Kesimpulan, dengan tingkat signifikasi 5% dan dengan sampel yang ada bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya perbedaan antara rasa pasta lama dan rasa pasta baru. Kemudian tutorial yang selanjutnya adalah tutorial menggunakan RStudio untuk melakukan uji tanda. Dalam melakukan uji tanda di RStudio ini, kita perlu pickaxe yang namanya BSDA. Nah, karena saya belum memiliki pickaxe tersebut, maka saya menginstal terlebih dahulu dengan menuliskan sintaks install.pickaxe, kemudian di dalam kurung ada tanda petik 2, kemudian saya tuliskan BSDA. Atau bisa juga lewat install ini, kita klik, kemudian kita tuliskan nama pickaxe yang akan kita install yaitu pickaxe BSDA.
Untuk memastikan apakah instalasi kita berhasil, kita bisa mengeceknya dengan mengklik pickaxe, kemudian kita tuliskan BSDA seperti ini. Nanti akan muncul kotak yang berisikan name, BSDA, kemudian deskripsi dan version. Hal ini sudah mengindikasikan bahwa instalasi kita telah berhasil. Setelah berhasil, kita panggil pickaxe tersebut agar kita bisa melakukan prosedur uji tanda. Caranya adalah kita tuliskan library, kemudian kita di dalam kurung ini kita tuliskan BSDA. Selanjutnya setelah pickaxe terpanggil, maka kita masukkan data yang kita miliki. Kebetulan saya memiliki data dari Excel, yaitu terkait data adanya penambahan sebelum dan setelah penambahan armada bus. Jadi sama dengan soal yang dibahas pada contoh manual sebelumnya. Di sini saya mengimpor data dari data Excel yang ada 20 observasi. Caranya adalah saya import, di sini import dataset, kemudian saya from Excel. Tetapi apabila teman-teman memiliki data yang bukan dari Excel, misalkan dari SPSS, dari SAS, dari Stata, ataupun dari software-software yang tersedia di RStudio ini, teman-teman terserah mengkliknya yang mana. Kebetulan saya dari Excel, maka saya klik yang Excel. Kemudian di sini browse. Di browse ini teman-teman bisa mencari di mana letak folder data teman-teman yang akan diuji. Nah, setelah berhasil nantinya langsung saja klik import tanpa memperhatikan atau tanpa mengubah import option ini. Nanti data teman-teman langsung ditampilkan di R seperti ini. Jadi judul filenya juga sama nanti. Kemudian karena di sini saya punya dua variabel, ya, variabel sebelum dan setelah penambahan, dan untuk uji tanda kita kan harus menguji tandanya. Otomatis kita harus mengurangkan atau membuat variabel baru, yaitu variabel selisih antara variabel Y dan variabel X, di mana X ini adalah kan sebelum, kemudian Y ini adalah setelah. Maka kita buat selisihnya. Sebelumnya saya akan men-run data T ini. Kemudian saya definisikan X itu sebagai sebelum penambahan, ya, data T sebelum penambahan, kemudian X juga demikian. Nah, di sini tadi saya membuat variabel baru, yaitu data untuk selisihnya antara Y min X. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, maka saya pastikan terlebih dahulu, ya, saya run data D-nya. Nah, hasilnya ini 1103, ya. Ini kan adalah pengurangan Y minus X. Jadi 3 dikurang 2, 4 dikurang 3, 3 dikurang 3. Kita lihat. 3 dikurang 2, 1. Kemudian 4 dikurang 3, 1 juga. Kemudian 3 dikurang 3, 0. Kemudian di sini 5 dikurang 4, 1. 3 dikurang 2, 1. Nah, maka variabel D kita nilainya itu sudah sesuai. Jika datanya sudah disiapkan, saatnya kita menentukan hipotesis. Karena kita melakukan uji tanda, maka hipotesis 0 di sini adalah tidak ada perubahan ketepatan waktu kedatangan bus sebelum dan sesudah adanya penambahan armada. Ini artinya, baik sebelum kedatangan atau baik sebelum penambahan armada ataupun setelah kedatangan atau penambahan armada, waktu kedatangan bus sama saja, tidak ada yang berubah. Kemudian di H1 atau H alternatifnya, yaitu ketepatan waktu kedatangan bus sesudah penambahan armada itu jauh lebih baik daripada sebelum penambahan armada. Di sini ada kata-kata lebih baik. Ini mengindikasikan bahwa uji yang kita lakukan adalah uji satu arah dan besar dari. Dengan tingkat signifikansi atau alfanya 1%, maka kita bisa menggunakan statistik uji, yaitu uji tanda, sign test. Nah, di sini kita bisa menuliskan fungsinya itu sign.test seperti ini. Jadi jangan sampai salah. Di sini data yang kita masukkan adalah data selisih tadi, ya, D yang kita buat barusan.
Di sini ada alternatif. Alternatif ini menunjukkan uji yang kita lakukan itu berapa arah itu, 1 atau 2, lebih besar atau kurang dari, gitu kan. Nah, di sini kebetulan H1 kita adalah lebih baik atau satu arah tapi lebih besar, maka kita tulis greater. Seandainya uji kita 2 arah, kita bisa ganti grade ini menjadi two-sided. Atau kalau satu arah kurang dari, kita bisa menggunakan less. Jadi tergantung nilai atau kalimat yang ada pada H alternatif kita atau H1 kita. Kemudian setelah alternatif ada confident level. Karena di sini alfanya 1%, maka confident intervalnya kan 90%. Atau 1 minus alfanya adalah 90%. Mohon maaf, 99%. Sehingga confident level kita adalah 0,99 atau 99%. 1 minus alfanya. Dengan demikian, karena kita di awal juga sudah mendefinisikan data T, kemudian Y, X, dan D-nya yang sangat penting ini, karena itulah yang kita gunakan dalam uji tanda, yaitu data yang D, data baru atau data selisih yang kita buat. Atau kalau teman-teman ingin langsung di Excel membuat data baru selisih juga bisa. Jadi nanti akan ditampilkan 3 variabel di sini, dan yang teman-teman gunakan hanyalah data yang selisihnya saja. Jadi tidak perlu mendefinisikan seperti ini lagi. Kemudian kita coba run sign test ini, jadi jangan sampai salah. Nah, di sini kita bisa lihat ada confident level dan sebagainya. Kita fokus ke p-value. Nah, p-value. Di sini p-value kita adalah 0,3841. Sehingga kita bisa menarik keputusan ya, karena p-value kita 0,038 itu lebih besar daripada alpha 0,01. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Dengan demikian, karena gagal tolak H0, kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 1%, dan dengan sampel yang ada, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa kecepatan waktu kedatangan bus sesudah penambahan armada lebih baik daripada sebelum penambahan armada. Atau bisa kita katakan bahwa tidak ada perubahan kecepatan waktu kedatangan bus sebelum dan sesudah adanya penambahan armada. Itulah penggunaan RStudio dalam melakukan uji tanda.